Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Latifah Inayasari, NIM 21001119140140169, kelas gabungan AB. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang studi kasus Georgia Department of Transportation. Yang pertama ada deskripsi proyek. Pada deskripsi proyek ini, tim rekayasa nilai PBS dan J melakukan studi rekayasa nilai di Atlanta, kantor Departemen Transportasi Georgia selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 9 Februari sampai 12 Februari 2010, dengan laporan konsep proyek nomor PI 009542 I20 isban dari I285 ke CR 5150 Panel Road System CD di DeKalb County, Georgia. Proyek ini dilakukan untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen penting dari sistem antar negara bagian Georgia. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional yang diakibatkan oleh pertemuan yang signifikan di I-20 arah timur antara I-285 Wesley Chapel Road. Tenun di bagian ini diakibatkan oleh konflik antara lalu lintas masuk dari I-285 dan lalu lintas keluar ke Wesley Chapel Road. Situasi ini diperparah dengan pengurangan kapasitas jalur utama, 2 jalur di pintu keluar Wesley Chapel Road. Kemudian yang kedua ada tujuan dan masalah proyek. Proyek ini sedang dikembangkan di bawah ketentuan pengecualian kategoris. Ini mengisyaratkan bahwa desain dan konstruksi tidak akan meminta tambahan hak jalan, tidak akan menambah perambahan jalan pada aliran sungai atau lahan basah, tidak akan mengakibatkan relokasi untuk mengizinkan konstruksi. Selain itu, ada juga perjanjian tertentu yang dibuat sebagai hasil dari pertemuan publik berkala dengan para pemangku kepentingan lokal. Di antara perjanjian ini adalah dimasukkannya hambatan suara yang cukup luas untuk mengurangi dampak suara dan visual pada rumah dan bisnis lokal. Kemudian, pekerjaan proyek ini sedang dilakukan untuk memfasilitasi perbaikan yang cepat untuk kesulitan menenun pada bagian ini dari koridor I-20 menuju ke timur. Ditentukan bahwa satu cara di mana tim VE dapat menambah nilai bagi proyek adalah dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mempercepat proyek. Memperbaiki tenun di tempat secepat mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat yang bepergian. Dengan demikian, sebagian besar ide yang dikembangkan oleh tim VE memiliki tujuan ini dalam pikiran, bersama dengan penghematan biaya potensial. Kemudian yang ketiga adalah proses value engineering. Dalam proyek ini, tim VE menggunakan software internasional dengan 7 tahap, yaitu yang pertama investigatif, yang kedua analisis, yang ketiga spekulasi, yang keempat evaluasi, yang kelima pengembangan, yang ketujuh rekomendasi, dan terakhir adalah presentasi. Kemudian yang pertama adalah investigatif. Tim VE menerima pengarahan dari staf Departemen Georgia dan konsultasi desain mereka dari Arkadis. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan proyek fisik. Pada tahap ini, tim value engineering mengembangkan model biaya dari data biaya yang disediakan oleh para desainer dan data lain yang disediakan untuk tim. Model biaya dilakukan menggunakan cara analisis Pareto serta memfokuskan lingkup kerja. Kemudian pada tahap kedua adalah analisis. Pada tahap ini, tim value engineering menentukan fungsi dari proyek, serta meninjau proyek dari format yang paling sederhana. Fungsi-fungsi penting proyek diantaranya adalah tujuan dan sasaran proyek, adalah untuk meningkatkan karakteristik operasional. Kemudian ada fungsi dasar proyek, diantaranya adalah mengurangi konflik, mengurangi kebisingan, dan mengangkut storm water. Kemudian tahap ketiga adalah spekulasi. Pada tahap ini, tim value engineering melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat memenuhi tujuan proyek. Awal dari sesi brainstorming ini adalah dengan mengidentifikasi banyak ide, lalu kemudian dievaluasi dalam tahap penilaian. Tim VE merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Kemudian, pada tahap keempat yaitu evaluasi, pada tahap ini perlu diputuskan alternatif apa yang harus dipakai. Setelah itu, tim value engineering merefleksikan kendala dan tujuan dari proyek tersebut. Lalu setelah itu, tim value engineering dapat memilih ide atau gagasan terbaik melalui proses voting atau pemungutan suara.
Kemudian yang kelima adalah pengembangan. Selama fase ini, tim value engineering mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih dan mendapat peringkat pertama. Setelah itu, tim value engineering mengembangkan rekomendasi tambahan termasuk detail penjelasan ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep asli, kelebihan dan kekurangan, penjelasan teknis dan perkiraan biaya, serta penghematan biaya yang dihasilkan jika berhasil diterapkan. Kemudian yang keenam adalah rekomendasi. Selama fase ini, tim value engineering meninjau kembali ide-ide alternatif guna menyesuaikan dengan kebutuhan proyek serta mana saja yang akan meningkatkan nilai proyek jika dilaksanakan untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah presentasi. Dalam tahap ini, tim value engineering menyiapkan sebuah presentasi atau briefing informal pada saat hari terakhir workshop. Serta presentasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pemilik dan desainer tentang hasil studi value engineering. Yang keempat adalah tinjauan proyek. Dalam proyek ini terdapat 4 persimpangan utama dalam proyek, yaitu I-20 di Columbia Drive, I-20 dan I-285, I-20 di Wesley Chapel Road, I-20 di Jalan Panola. Serta ada 2 persimpangan utama, yaitu I-20 Landau ke timur di Wesley Chapel Road, dan I-20 Ram ke arah timur di Panola Road. Berikut ini merupakan gambar persimpangan, lokasi, serta titik awal dan titik akhir proyek Georgia Department of Transportation. Berikut adalah persimpangan Jalan I-20 dan Wesley Chapel Road. Selanjutnya ada persimpangan Jalan I-20 dan Jalan I-285. Selanjutnya ada persimpangan Jalan Panola dengan Jalan I-20. Kemudian berikut ada lokasi titik awal dan titik akhir proyek. Yang kelima ada hasil studi value engineering. Alternatif pertama yaitu alternatif nomor AC1 dengan desain asli menggunakan konstruksi bahu luar 12 untuk panjang jalur CD. Kemudian alternatifnya menggunakan bahu luar 10 yang diaspal untuk panjang jalur CD. Dan memiliki peluang pengurangan jumlah perkerasan kedalaman penuh dan pengurangan biaya serta pengurangan waktu konstruksi. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Setelah itu, alternatif kedua ada alternatif nomor AC2 dengan desain asli penggilingan semua beton aspal di dalam 2 jalur hingga ke lapisan beton di bawahnya. Alternatifnya menghilangkan 1 lapisan PEM dan 1 lapisan milling. Memiliki peluang pengurangan biaya dan waktu pengerasan jalan. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Alternatif yang ketiga yaitu alternatif nomor AC3 dengan desain asli perkerasan dalam penuh pada kemiringan silangan 6% pada bagian singgung dengan menggunakan alternatif perkerasan dalam penuh dengan kemiringan melintang 4% pada bagian singgung akan mendapatkan peluang pengurangan biaya penggilingan dan biaya leveling di masa depan dengan resiko dapat berdampak pada drainase aliran lembaran. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Selanjutnya ada alternatif nomor MS3 dengan desain asli membangun penghalang median beton tipe 26. Alternatifnya menggunakan pagar pembatas bermuka 2 tipe W. Memiliki peluang penghematan biaya pertama untuk bahan yang tidak digunakan. Pengurangan waktu pemasangan tidak terlalu menonjol jika dilakukan untuk pelebaran di masa yang akan datang. Resikonya membutuhkan revisi drainase dan meningkatkan biaya perawatan. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Kemudian alternatif nomor MS4 dengan desain asli pipa beton bertulang diganti menjadi pipa logam bergelombang dengan peluang pengurangan biaya drainase, pengurangan konstruksi. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Setelah itu adalah alternatif nomor RW1 dengan desain asli dinding penahan tanah chip sesuai standar GDOT dengan diganti dengan alternatif dinding penahan tanah MSE. Peluangnya menghemat biaya dan waktu, meningkatkan estetika, serta desain standar yang sudah tersedia. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Setelah itu ada alternatif nomor RW9
Dengan desain awal menggunakan DPT chip, tetapi persyaratan harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan, diganti menjadi alternatif mengimplementasikan teknik stabilitas tanah untuk memfasilitasi bagian tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT chip. Peluangnya pengurangan waktu pengerjaan serta menjaga lingkungan. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Setelah itu, alternatif nomor RW10. Dengan desain asli dinding penahan tanah chip sesuai standar dari GDOT. Kemudian alternatifnya mengubah dinding penahan tanah chip menjadi sheet pile. Kemudian dengan peluang mengurangi biaya dan waktu pekerjaan sheet pile mempunyai nilai salvage. Berikut merupakan ringkasan biayanya. Setelah itu alternatif nomor SB3, dengan desain asli mengusulkan memasang penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat, serta alternatif mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu sehingga bagian jalan barat menuju dibangun kembali. Dengan peluang pengurangan biaya secara keseluruhan, berikut merupakan ringkasan biayanya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, maka total penghematan biaya dalam proyek ini adalah dari total awal biaya $64.876.940 dengan total penghematan biaya $7.793.375 dan total persentase penghematan biaya yaitu 12,0126%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.